ternyata moisturnya merah, juga kesuburannya merah. Ya, mari kita coba siram ya. Oke teman-teman, kita ketemu lagi. Memang saya baru saja mengupload video yang terdahulu ya, kira-kira 2-3 hari lalu. Dan saya juga sekarang mengupload video dalam waktu pendek ya, karena saya juga tertarik mengenai apa yang saya temukan pada saat saya melakukan dokumentasi penyiraman tanaman saya. Ternyata dari alat detektor kelembapan tanah, ternyata juga indikator dari tingkat kesuburan tanah saat disiram itu naik dan cukup signifikan ya. Artinya air itu memiliki kandungan hara makro yang membuat tanaman itu menjadi subur ya. Saya waktu itu menggunakan air keran ya. Nah, pada alat ukur saya sebelumnya tidak diketahui, tidak diidentifikasi unsur apa. Yang penting kesuburan, fertility naik, tetapi tidak diketahui itu unsur N, P, atau K. Nah, kemudian kita akan mengukur kandungan hara makro menggunakan alat yang saya sering tunjukkan ini. Kita akan ketahui air keran itu kandungan hara makro N-nya seberapa tinggi, P-nya seberapa tinggi, dan K-nya seberapa tinggi. Nah, akan lebih menarik lagi adalah nanti kita akan juga mengukur kandungan hara makro air hujan yang katanya bisa menyuburkan tanaman kita ya. Seberapa tinggi kandungan hara makro N, K, dan P-nya. Ya, dan selain itu juga nanti akan saya ukur kandungan hara makro air sumur ya. Kemudian juga air selokan atau kali kecil lah, bukan selokan besar atau kali kecil yang ada di depan kompleks. Dan juga nanti saya ukur kandungan hara makro dari air AC, air conditioning ya. Itu setelah dipakai keluar dan itu sebanding dengan air suling ya. Nah, dari hasil yang kita peroleh nanti kita akan ketahui kira-kira yang paling baik mana, dan juga apakah benar air hujan itu memiliki kandungan hara nitrogennya tinggi. Oke, mari kita ikuti. Anda akan surprise melihatnya atau kaget, shock. Nah, kita di kota-kota kita selalu menggunakan air keran untuk melakukan penyiraman. Nah, kita perlu mengecek bagaimana kualitas air keran. Apakah baik untuk penyiraman tanaman? Apakah kandungan haranya cukup bagus atau malah dihindari? Mari kita coba ya. Cukup sebentar. Air yang saya ambil dari keran saya isi ke toples ini untuk kita ukur kandungan hara makronya. Oke, cukup saya rasa. Kita ambil alat ukur kandungan hara N makro ya. 29. Nanti saya dekatkan. Saya akan juga pasang alat monitor hara yang lainnya. Ini saya ambil yang kandungan unsur K, N, K, dan P. Saya hidupkan dulu. Oke, coba saya dekatkan ya. Nah, saya dapat contoh sampel air sumur nih yang dibawakan oleh teman saya dari kampung sebelah, karena di sini tidak ada yang menggunakan air sumur, menggunakan air pump. Saya minta teman saya membawakan dan coba akan kita ukur kandungan hara
makronya ya, kita masukkan ke sini. Kita tuang ke sini. Ya, kita tuang. Nanti kita ukur dengan oke, kita mungkin agak tambah lagi sedikit. Kita ukur kandungan hara N-nya, air sumur. Bagaimana kandungan hara makro N? Ini alat ukur untuk mengukur kandungan hara makro N. Kandungan hara makro K kita masukkan. Saya hidupkan dulu alat ukurnya. Ini K ya. Dan kemudian yang terakhir adalah alat ukur kandungan hara makro P di atas sini. Oke, kita lihat. Ini kandungan hara makro N-nya 39. K-nya tinggi sekali, 151. Dan P-nya 41 ya. Mudah-mudahan terlihat ini. Ini di kompleks ada sungai ya, akan saya ambil airnya, akan saya tes bagaimana kandungan hara makronya. Oke. Saya harus turun ke bawah sampai sini. Oke, saya kunci. Oke, saya pilih ambil airnya. Saya masukkan. Tes. Untuk N-nya, masukkan dulu. K. P. Ini unsur N-nya ya 35. Kan enggak ya? K-nya 111 dan kemudian P-nya 4139. Coba. 34. Saya taruh sini. Saya dekatkan. Ya, 34, 117 sama 42. Sip. Wah, tumben ya hari ini hujan. Yuk, kita tampung air hujannya, nanti kita tes seberapa besar kandungan hara dari air hujan ini. Pada sudah jarang hujan, saya bisa menampung air hujan yang saya akan ukur. Gimana kandungan haranya, saya sudah tuangkan ke sini sebagian. Oke, saya tuangkan. Coba kita ukur. Gimana kandungan N-nya? Kabarnya N-nya tinggi. Kita lihat. Ini saya masukkan alat ukur N ya. 1. Kemudian saya masukkan alat ukur kandungan hara makro K ya. Oke. 2 dan juga saya masukkan kandungan
alat ukur kandungan hara P ya, ini P. Ini sempit sekali, mudah-mudahan terlihat ya. Oke, ini kandungan makro hara N 1 ppm, kandungan hara makro K kalium 3 ppm, dan kandungan hara makro P 1 ppm. Jadi tidak besar kandungan haranya. Inilah kandungan. Kita akan coba ukur bagaimana kandungan unsur hara dari air pembuangan AC, air conditioning. Saya ambil. Oke. Kita isikan ke sini. Oke. Nah, ini kita coba ukur kandungan haranya ya. Kita coba unsur hara N. Saya hidupkan dulu. Ini N ya, saya masukkan. Ya. Kemudian K, dan juga P. Ya, lebih rendah sekali. Ini N-nya 1 ppm, kemudian K-nya 2 ppm, P-nya 0. Ya, ini yang tadi angka 1, jadi ini mendekati 1. Nah, inilah kandungan hara makro dari air AC, atau kira-kira mirip dengan air suling ya. Oke teman-teman, tadi telah kita saksikan bagaimana kita mengukur berbagai macam air, bagaimana tingkat kandungan hara makro N, nitrogennya, P-nya, fosfatnya, ataupun juga kandungan hara kaliumnya. Dan memang sangat menarik, dan kita agak sedikit nggak menyangka ya, misalnya air hujan itu kandungan hara makronya kecil sekali. Kemudian nanti kalau ada yang mau tanya, itu tanaman itu jadi subur ya, karena jumlah airnya berlimpah banyak sekali, sehingga secara total itu juga memberikan dampak yang positif. Nah, cuma juga harus diingat bahwa walaupun air hujan itu mengandung unsur makro N yang sedikit, tapi juga mengandung unsur K yang 2 kali lipat. Jadi kalau N-nya juga karena hujan menjadi berlipat, maka unsur K-nya yang lebih tinggi akan menjadi berlipat ganda. Nah, demikian juga kita juga surprise, juga agak tercengang tahu bahwa kandungan hara makro dari air keran, air sungai, air sumur itu ternyata lumayan tinggi ya. Tidak heran kemarin pada saat kita menambahkan kelembapan atau menyiram tanaman kita yang kekurangan air, ternyata tingkat kesuburannya naik secara tinggi karena memang kandungan hara makronya cukup tinggi. Nah, satu hal yang perlu juga diingat-ingat bahwa unsur hara K, baik itu air hujan maupun air-air yang lain, itu angkanya tinggi, lipat 3, lipat 2 dari unsur hara N. Jadi kalau kita ingin memberikan pupuk kepada tanaman kita, kita harus berhati-hati untuk bisa memberikan keseimbangan dari unsur masing-masing hara makro ke tanaman. Artinya kurangi pemberian unsur
K. Karena mulai dari pemberian pupuk kandang yang juga tinggi sekali K-nya dibandingkan N maupun P-nya, kemudian penyiraman air ledeng, air sumur ataupun air hujan, sehingga K-nya itu makin banyak. Dan satu lagi, bahwa ternyata unsur K menempel kuat di dalam media tanam atau di media tanah, ya, sehingga kandungan K di sekitar akar itu akan tinggi, ya. Jadi berhati-hatilah kita menggunakan pupuk yang mengandung kandungan hara K yang tinggi. Nah, untuk acara berikutnya, video yang berikutnya, kita akan mencoba untuk mengukur kandungan hara makro dari berbagai pupuk NPK. NPK yang balance, seperti misalnya NPK Mutiara 16-16-16, atau yang N-nya tinggi, PK-nya rendah, kayak Sprinter, Faster gitu kan. Dan juga yang sebaliknya, di mana N-nya kecil, PK-nya itu tinggi. Dan juga nanti akan saya coba untuk mengukur kandungan dari nitrogen aktif pupuk urea. Pupuk urea yang sekarang ini dianaktirikan, apabila kita encerkan ke air, bagaimana tingkat kandungan hara N-nya, berapa tinggi itu, ya. Nah, nanti bisa kita jelaskan. Saya sudah tahu, tapi nanti teman-teman akan kaget lagi bahwa N itu memiliki satu potensi yang belum dimanfaatkan, tetapi bagus untuk tanaman kita. Oke, sampai di sini tutorial kita. Semoga teman-teman menambah ilmu dan merasa terhibur dengan acara ini, dan semoga bahagia dan tetap sehat. Amin.